Halo teman-teman kolektor saham, bertemu kembali dengan saya di sini. Kembali kita akan sedikit membahas CDA nanti ya, terkait dengan IPO emas, di mana hype-nya sudah lumayan meluas. Namun saya membaca ada kekuatan yang cukup berimbang antara si peminat ataupun yang tidak berminat gitu ya, dengan penilaiannya masing-masing. Mungkin kita akan hanya membahas efeknya ya. Terlihat di CDIA sejak tanggal 9 kemarin terendahnya di 13.20. Retail khususnya XL, XC dan lainnya ya, itu kebanyakan keluar, mungkin mempersiapkan cash untuk mengikuti IPO emas ya. Kita perhatikan di sini XL sejak tanggal 9 lumayan keluarnya sekitar 17 miliar ya, walaupun secara keseluruhan XL masih pegang 400-an M. Ya, setidaknya ada perubahan lah ya, sudah mulai banyak yang keluar. Dan sebaliknya justru asing terpantau tampung ya. AK, BK, ZB, ini adalah broker-broker yang biasanya betah pegang lama kalau barangnya banyak gitu ya. Ini juga broker-broker yang biasa menaungi Big Bang gitu ya selama ini. Dan ini cukup bagus karena juga kita lihat di laporan jumlah pemegang saham bulan lalu sejak Agustus, itu sepanjang Agustus ya, hanya tersisa 262.000 pemegang saham dan berkurang cukup banyak, hampir setengahnya dari awal IPO. Ya, seperti yang pernah saya sebutkan bahwa ketika 100.000 PSP, jumlah pemegang saham ya, CDA akan menarik. Ya mungkin nanti ada jurus barunya atau ada sentimen apa gitu ya, gebrakan baru dari Pak PP gitu, patut ditunggu. Dan intinya sekarang bahwa retail sudah mulai banyak keluar ya, mungkin sekali lagi harga akan di shock terapi ya mungkin aja ke 1.200 seperti target kita, dimana jika harga jatuh terkesannya suram ya, mungkin lebih banyak lagi retail yang keluar dan ini akan berjalan sesuai dengan planning. Lalu kembali terhadap emas. Emas saya akhirnya memang kembali seperti di awal ya. Saya tidak beli. Kemarin saya sempat kepikiran bahwa untuk ngerame-ngeramein gitu ya, beli sekitar ya 5% atau 10% dari porto misal gitu ya, 100 atau 200 jutaan gitu. Tapi ya saya pikir-pikir lagi, apalagi setelah tambah UE ya, sebenarnya penambahan UE tersebut cukup positif sebenarnya. Namun sekali lagi saya membacanya begini ya, pemikiran saya ya, ini bisa aja salah. Penambahan UE tersebut mungkin dikarenakan adanya keraguan dari LG itu sendiri bahwa keseluruhan IPO-nya tidak terserap oleh retail atau tidak terserap oleh pembeli. Jadi sudah ada UE yang baru ini untuk standby yang ngambil ya sisanya, karena dana yang sudah dipersiapkan oleh LG tentu untuk menggoreng di hari pertama dan hari kedua atau hari ketiga gitu ya. Otomatis kalau ada berlebih, katakanlah kemarin nggak ada tambahan UE ya, hanya 3, lalu ada dana sahamnya nggak diserap,
otomatis LG tampung kan ya. Jadi dana untuk menggoreng di beberapa hari awal itu tentu sudah kepake, dan tentunya itu nggak bagus karena LG pasti menjaga citranya. Dan untuk minimal lah 1 atau 3 hari pertama itu menurut saya akan hijau. Setidaknya hari pertama saya berani jamin bahwa akan arah. Dan ya kita nggak tahu kesepakatan apa yang disepakati oleh ketujuh UE ini ya. Dan yang pasti memang LG akan menjadi penjamin emisi yang utama. Jadi nanti jatahnya yang paling besar ya, mungkin di atas 60%. Jadi kepentingannya menurut saya kurang menarik ya bagi saya, karena setelah listing nanti tujuan utamanya adalah mendapatkan sekitar 4,8 triliun tersebut. Makanya nanti saya berani jamin bahwa harga mungkin ya pasti tetap akan di harga yang tertinggi, karena hitungannya itu adalah pas 4,8. Namun jika kurang dari itu ya tentu tujuannya akan berbeda. Mungkin saya akan berpikir untuk membeli ya, katakanlah di tengah-tengah lah 2.400 gitu ya. Mungkin itu akan menarik. Tapi jika tetap di 3.000 dan tujuannya sudah tercapai ya, siapa yang mengharapkan akan digoreng setinggi mungkin ya kan? Karena di sini tidak terlihat tujuannya untuk menaikkan valuasi, karena di sini tujuannya hanya mendapatkan dana, khususnya untuk MDKA ya. Logikanya gini ya, ini kan belum mulai. Banyak yang berargumen bahwa ya biasa itu rugi karena ini belum mulai ya. Kalau belum mulai dapat uang untuk bayar utang ke Indo masih oke. Tapi sisanya justru diberikan kepada perusahaan lain atau anaknya ya. Jadi nggak ada sedikit pun untuk keberlangsungan perusahaan ini sendiri gitu. Jadi ini emang seperti kungfu aja ya kalau menurut saya. Jadi saya nggak bakal ikut. Untuk teman-teman yang ikut, semoga hanya untuk momentum ya, karena ini menurut saya untuk investasi sangat kurang oke. 1-2 hari ya TP kalau memang arah. Beda ya dengan Pak Prayogo. Pak Prayogo tersebut jelas setiap IPO-nya bertujuan untuk menaikkan valuasi setinggi mungkin, dan pada akhirnya akan dijual ke asing, ke indeks-indeks asing gitu ya. Jadi jelas kita bisa numpang gitu. Kalau ini kan emang IPO untuk mencari dana gitu ya, dan tujuannya sudah tercapai, jadi apalagi mau diharapin gitu ya. Jadi untuk kalau teman-teman mau bantu ya silakan masuk gitu ya. Kalau saya sih enggak, karena juga saya dapat info bahwa enggak sampai seminggu setelah listing emas ini ada listingan baru. Berarti nanti di Oktober ya listingnya, dan book buildingnya sekitar akhir September. Ya paling tidak untuk awal Oktober lah gitu ya. Jadi saya mempersiapkan itu saja. Mungkin antara grup MTech atau Barito patut ditunggu. Intinya saya skip emas. Namun jika harganya di bawah harga pertengahan, di bawah 2.400 atau di atas 1.800 ya mungkin saya akan ikut ya, tapi tidak besar, hanya untuk meramaikan. Tapi jika tetap di 3.000 ya saya skip. Mending saya beli tambahan di CDIA maupun masuk Big Banks yang dibuang oleh retail untuk momentum jangka pendek. Setidaknya 7 atau 10% dapatlah ke depannya. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya bagi. Video ini bukan ajakan atau larangan untuk membeli IPO ya, ataupun saham-saham lain. Jadi ini hanya pemikiran saya pribadi, bisa benar dan bisa salah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu di video selanjutnya.